Halo, salam kenal. Nama saya Puspa, saya guru TK di Madu Waldorf Bali. Selamat datang di sekolah kami. Kesehatan dalam pendidikan Waldorf itu memang tidak terpisahkan. Berdasarkan pemahaman bahwa manusia itu adalah makhluk yang utuh, yang memiliki badan fisik, jiwa, dan juga spirit, atau bisa kita sebut roh. Yang lebih biasa lagi disebut dalam pendidikan Waldorf atau Steiner adalah body, soul, dan spirit. Nah, dalam pendidikan, kesehatan itu juga harus utuh. Tidak hanya sekedar kesehatan fisik, tapi juga kesehatan emosi, kehendak, perasaan, pikiran, yang juga bisa dilihat dari kesehatan spiritual. Jadi semua tercakup di dalam kesehatan itu sendiri. Makna dari kesehatan holistik menurut saya sebagai pendidik di sekolah Waldorf, jadi bukan hanya melihat anak sehat secara fisik atau dia tidak sakit, tapi lebih luas bagaimana kesehatan seimbang dalam tubuh, jiwa, dan roh. Jadi bukan hanya apa yang mereka pikirkan atau apa yang dapat mereka capai dalam akademis, tapi bagaimana mereka merasa, bergerak, dan bertumbuh sebagai manusia yang utuh. Jadi seimbang antara tubuh, jiwa, dan kehidupan batin anak. Dalam interaksi sosial anak sehari-hari itu, kesehatan itu tentunya sangat penting. Jadi ketika mereka sehat, mereka bisa berinteraksi dengan baik, dengan aktif. Mereka juga bisa mengelola emosi mereka dalam interaksi mereka dengan satu sama lain. Kemudian mereka bisa menemukan solusi dari permasalahan atau tantangan-tantangan yang mereka temukan dalam kehidupan sosial mereka. Ya, sangat penting kesehatan dalam perkembangan sosial anak-anak. Semua dari tubuh, emosi, pikiran, dan sosial itu memang terhubung satu sama lain. Misalnya tubuh, saat anak kekurangan tidur, kurang istirahat, biasanya mereka mudah marah, sulit untuk mengendalikan diri, sering frustrasi, dan saat emosi juga berpengaruh ke pikiran. Karena bisa dilihat kalau dari saat mereka merasa aman di dalam kelas atau di lingkungan di mana mereka berada, mereka merasa diterima, itu akan lebih mudah untuk mereka berkonsentrasi dalam belajar. Mereka lebih fokus, dan saat pikiran sangat berpengaruh kepada tubuh. Saat anak-anak biasanya pikirannya penuh, khawatir atau takut, biasanya jadi gelisah, sulit untuk duduk tenang, dan juga berakibat bisa sulit tidur. Sosial, kepikiran, dan tubuh itu juga benar-benar tidak bisa dipisahkan, karena jika anak merasa menjadi bagian dari satu kelompok, biasanya mereka lebih mudah untuk berpartisipasi, mereka lebih mudah untuk berbicara, juga lebih bisa menyelesaikan konflik yang terjadi di antara kelompok anak. Aktivitas sederhana yang seringnya saya temui di dalam pertumbuhan anak usia dini, ya, karena saya guru TK Waldorf di Madu, kegiatan bermain yang sederhana, bermain dengan tanah, air, atau pasir, atau dedaunan dan ranting-ranting. Hal tersebut yang mungkin ya terlihat sederhana, tapi pada dasarnya kalau kita telaah lebih dalam lagi, kita perhatikan dengan seksama, itu memiliki dampak kesehatan yang luar biasa. Jadi mereka menjadi lebih kreatif, lebih tenang, dan senang dengan dirinya. Itu sekaligus juga karena mereka
berproses dalam sisi yang kreatif, mereka jadi merasa terpuaskan. Dan hal sederhana lainnya yang mungkin yang biasa, tapi untuk waktu kita yang sekarang sering ditinggalkan, yaitu kegiatan sehari-hari di rumah. Di dalam kelas kami pun, di sini kelas TK, kegiatan sehari-hari seperti membantu menyapu lantai, mencuci alat makan, itu memiliki dampak yang luar biasa. Kalau kita mau fokus mungkin, itu menstimulasi motorik mereka atau skill motorik mereka, itu bisa disampaikan demikian jika didalami lagi. Tapi kegiatan sederhana itu memang benar-benar memiliki dampak yang luar biasa. Hanya bagaimana kita saja yang menggali atau membuka diri untuk memahami bahwa kegiatan sederhana yang bisa dilakukan bersama anak-anak, terutama usia dini, itu memang tidak sesederhana itu. Kalau dilihat dari aktivitas yang anak-anak lakukan selama berada di sekolah, sebenarnya setiap aktivitas dan setiap detik yang anak-anak lewatkan di sekolah itu benar-benar berharga dan berdampak ya. Yang bisa secara jelas itu morning circle, ya, aktivitas memulai hari dengan ritme yang tertata. Jadi setiap memulai hari ada aktivitas yang anak-anak sudah tahu mereka harus lakukan setiap hari. Bernyanyi dan bergerak bersama, bermain bebas di alam, makan bersama dengan tenang, mendengarkan cerita, dan melihat juga mengalami proses ketika mereka belajar saat mereka melakukan kesalahan, bagaimana mereka melihat kesalahan itu adalah proses yang wajar dalam belajar. Jadi itu juga benar-benar berpengaruh ke dalam bagaimana anak-anak bertumbuh. Yang saya temui sepanjang pengalaman saya menemani anak-anak TK itu memang luar biasa ya. Kalau kita bandingkan dengan anak-anak yang hanya diberi mainan yang terbuat dari material plastik misalnya, atau kalau zaman kita sekarang gadget atau tontonan-tontonan lainnya, itu akan sangat berbeda. Ketika anak-anak diberi kesempatan bermain di alam, jika memungkinkan yang terbaik ya, atau tidak bermain dengan mainan yang berbahan alami gitu, yang terbuat dari alam semaksimal mungkin, bagaimana ya permainan mereka jadi lebih hidup. Saya melihatnya atau mengamatinya ketika anak-anak bermain dengan bahan alami ataupun di alam itu, mereka bermain dengan lebih hidup, memiliki hubungan dengan permainan itu sendiri atau alat yang dipakai bermain benar-benar hidup. Jadi mereka mendapatkan manfaat dengan koneksi mainan atau lingkungan gitu ya. Kalau kita memiliki kesempatan mengajak anak bermain di alam, itu memang sangat berbeda. Mereka bisa bermain lebih lama, lebih tak terbatas mungkin ya, kalau saya bisa katakan. Bermain dengan bahan alami itu, kalau kita di Waldorf kan memang mainannya memang terbuat dari alam dan open ended gitu. Jadi tidak fix mainannya. Satu blok kayu misalnya, satu blok kayu kotak atau panjang itu bisa menjadi kue, bisa menjadi handphone, bisa menjadi alat ketik, dan banyak lagi hal-hal lainnya. Kalau menurut saya itu perbedaan dari manfaat yang didapatkan anak-anak dari bahan yang alami dan bahan sintetis atau plastik yang bisa kita ambil contohnya. Mungkin bisa saya tambahkan lagi, ketika anak-anak diberi kesempatan untuk bermain dengan mainan yang berbahan alami, mereka mendapatkan manfaat dari proses kehidupan yang ada di mainan tersebut. Proses dalam hal ini yang saya maksudkan adalah proses kehidupan yang memang benar terjadi. Dari sana mereka bisa
mengkoneksikan proses tersebut dari proses bermain, lalu mengkoneksikan proses kehidupan yang mereka pakai bermain dengan proses di dalam diri mereka. Jadi ketika mereka bisa berproses dengan diri mereka, bisa terkoneksi dengan diri mereka, mereka jadi bisa lebih mampu untuk memproses apa yang terjadi di luar diri mereka atau di lingkungan mereka, segala sesuatu yang terjadi di luar diri mereka, ya, apapun itu. Dari pengamatan dan observasi yang kami lihat selama ada di sekolah Waldorf, bermain dengan material yang dari alam itu memberikan ruang lebih untuk anak-anak berimajinasi dan juga membangun hubungan yang lebih dekat dengan alam. Dan mereka melibatkan indera mereka lebih banyak, jadi melatih kreativitas dan pemecahan masalah. Karena di pendidikan anak usia dini Waldorf itu pada dasarnya a home away from home gitu kan. Jadi proses menyiapkan makanan atau memasak itu juga diintegrasikan dalam ritme mingguan, biasanya mingguan kelas. Dari proses menyiapkan makanan itu anak-anak jelas melihat prosesnya, jadi tidak ada yang instan. Ketika mereka diikut sertakan dalam proses memasak hingga menghasilkan makanan yang siap dimakan, itu kalau saya lihat memang sangat berbeda ketika kita langsung saja memberi makanan yang sudah siap dimakan. Dari proses memasak, anak-anak belajar banyak. Jadi mereka berinteraksi dengan teman-temannya dan guru, memproses komunikasi. Juga kalau kita mau lebih bawa ke dalam proses bertumbuh mereka secara fisik, itu mereka juga ada proses mengukur integrasi badan mereka, bagaimana mereka memotong, menguleni, menghitung berapa gelas tepung misalnya. Jadi ketika mereka memakan makanan yang mereka proses sendiri dari awal, dari bahan-bahan mentah gitu hingga menjadi makanan yang siap dimakan, itu mereka memiliki penghargaan yang lebih kepada makanan itu. Mereka makan dengan senang hati. Mereka mengungkapkan perasaan kasih sayang mereka melalui makanan tersebut kepada orang-orang yang mereka sayangi. Misalnya kalau buat kue ubi manis, misalnya kalau di kelas TK di Madu, mereka mengatakan, oh saya mau buat satu untuk mama saya mau buat satu lagi untuk kakak saya. Jadi tidak hanya tentang makanan, tapi proses itu membawa banyak hal yang membuat mereka bahagia. Tentu saja makan ya, memenuhi kebutuhan nutrisi mereka, dan juga merasa ada pencapaian. Dan yang saya lihat sih memang penghargaan kepada makanan tersebut. Memasak bersama, juga makan bersama itu kami sebagai pendidik dan juga orang tua melihat itu salah satu bagaimana mereka menghargai proses dari bahan mentah dari alam sampai ada di meja mereka. Jadi secara tidak langsung mereka melihat, bahkan bahan-bahan makanan yang ada, yang sudah tersedia, yang kami sediakan itu pun mereka tahu sampai ini ada, itu banyak proses yang dilewati. Ada dampak dari hujan, ada juga ini dari sinar matahari, ada kerja keras Pak petani di sana, dan sampai akhirnya kita mengolah bersama, masak bersama. Jadi itu membangun juga koneksi antara anak dan juga guru atau orang tua, dan juga memberikan nilai untuk anak bahwa apa yang
tersedia atau mereka makan, mereka tahu dari mana itu berasal dan bagaimana prosesnya sampai mereka bisa menikmati itu semua. Jadi mereka lebih bisa menghargai makanan yang ada untuk mereka. Kalau di anak usia dini, di Waldorf itu dipertimbangkan selain nutrisinya, pemenuhan nutrisi, variasi gitu ya, juga dilihat dari keseimbangan kualitas dan kuantitas. Contohnya kalau di TK Waldorf itu anak-anak tidak diberi pilihan yang banyak karena mereka belum bisa memproses untuk memilih makanan yang terlalu banyak ragam. Jadi demikian. Makanan yang menutrisi selain tubuh fisik juga kan menutrisi jiwa dan bagaimana anak-anak tersebut menghadapi hari mereka atau proses belajar mereka. Kalau di madu, pertimbangan penting lainnya adalah orang dewasa yang mempersiapkan makanan tersebut membawa serta kesadaran mereka bahwa ketika mempersiapkan makanan untuk anak-anak ini, mereka membawa serta kasih sayang mereka dengan harapan bahwa makanan ini akan bermanfaat maksimal untuk kesehatan anak-anak di sekolah, proses belajar mereka. Kalau yang dari saya lihat di sekolah, makanan itu juga merupakan sebagai bagian dari ritme. Jadi anak-anak biasanya sudah tahu kalau misalkan di madu itu hari Senin biasanya ada soto ayam. Mereka tahu hari soto ayam itu hari Senin, atau Senin adalah soto ayam. Jadi itu salah satu bagian ritme yang mereka akhirnya rasakan dalam diri mereka, dan mereka lebih siap tahu hari ini hari telur atau ini. Jadi makanan itu juga sebagai pengalaman indrawi atau pengalaman nyata buat mereka saat makan, apalagi bersama-sama dengan guru dan juga dengan teman-teman, makan dengan tenang. Kegiatan yang bermakna dalam merawat diri secara utuh, sebenarnya ya ritme itu sendiri adalah bagian dari bentuk perawatan kesehatan holistik. Jadi cara hidup kita sehari-hari, berkesadaran dalam memilah apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita perkatakan, dan apa yang kita pikirkan. Jadi setiap aktivitas dalam keseharian kita itu bagian dari usaha untuk merawat diri secara holistik. Intinya, tapi yang paling besar itu adalah berkesadaran. Sadar juga ketika kita tidak selalu benar atau tidak selalu melakukan semuanya dengan baik dan benar. Jadi saat melakukan kesalahan atau ada hal yang kita lupa, itu bagian dari merawat kesehatan holistik secara seimbang. Ketika pertama kali menyambut anak-anak di pagi hari gitu kan, di depan kelas, bisa dilihat atau diamati bagaimana mereka datang, apakah bersemangat, apakah mereka datang dengan ekspresi mengantuk, lelah mungkin, atau seringnya dengan senyum lebar dan sangat semangat. Nah, dari sana bisa diamati bagaimana tingkat kesehatan mereka gitu, atau bagaimana kita membuat ruang di dalam diri kita untuk mengamati kesehatan anak-anak yang disambut di kelas hari itu atau di sekolah pada umumnya. Lalu seiring berjalannya waktu akan terlihat bagaimana mereka bergerak, apakah mereka
memiliki cukup tenaga untuk aktif bergerak. Tentunya hal tersebut sangat terkait ya dengan kesehatan baik fisik maupun keadaan emosi mereka. Dari sana juga mempengaruhi bagaimana mereka menghadapi hari, berinteraksi dengan teman-teman, bagaimana mereka mengikuti kegiatan di kelas hari itu, mendengarkan guru. Kalau untuk saya secara pribadi sebagai pendidik di kelas SD, yang paling sederhana adalah setiap kita akan mengawali sebuah kegiatan, entah itu dalam pembelajaran akademis atau juga seni, dan juga mengakhiri setiap aktivitas itu kita senantiasa awali dan akhiri dengan sajak yang bermakna. Jadi ada transisi, ada waktu buat anak-anak untuk mengalami, mereka merasa, oh saat ini saya akan melakukan, kami akan melukis. Jadi kesiapan hati dan diri anak itu kita tuntun dengan kita mengucapkan sajak bersama-sama, sajak yang bermakna. Oke, halo, nama saya Indri. Saya orang tua murid dari sekolah Madu Waldorf Bali. Halo, salam kenal. Nama saya Marika. Saya adalah orang tua di Madu Waldorf. Anak saya di grade 3, anak pertama dan anak kedua. Nanti mudah-mudahan juga ikut di Madu. Pertanyaan ya? Oke, jadi dulu sebelum anak-anak kami masuk di Waldorf dan kami juga mengenal lebih lanjut lagi mengenai edukasi Waldorf itu, saya memandang kesehatan hanya dari segi fisiknya aja ya. Jadi bisa dibilang memperhatikan anak-anak tuh jadi secara kalau misalkan sehat itu mungkin jarang sakit atau nggak sering ke dokter. Lalu pertumbuhannya sesuai dengan grafik berat badan dan tinggi badan. Jadi hanya memperhatikan dari segi fisik aja sih kalau dulu sebelum kenal Waldorf. Jadi memaknai kesehatan tuh nggak secara holistik. Jadi mungkin hanya dari tubuh aja gitu. Dan belum tahu bahwa hubungannya antara keseimbangan emosi dan juga secara utuh itu sangat berhubungan kuat gitu. Untuk saya pribadi, kesehatan anak adalah sesuatu yang holistik. Dari sejak kecil pun orang tua saya memiliki perspektif itu tentang kesehatan. Jadi mereka mengutamakan pengobatan alami, makanan yang sehat, merasa nyaman. Jadi ya, untuk saya sendiri juga itu adalah hal yang penting untuk kesehatan. Oke, perubahan nyata yang saya dan keluarga amati sejak anak-anak sekolah di Waldorf itu, mereka jadi punya ritme. Jadi contoh dasarnya aja, jadi tidur tuh waktunya selalu sama, hampir mirip-mirip lah, karena mereka juga merasakan ritme. Jadi di jam-jam yang sama mereka juga udah mulai ngantuk gitu ya. Mungkin kalau yang dulu-dulu atau juga dari pernah teman-teman cerita juga, kadang-kadang anak tuh jam tidurnya tuh beda-beda banget gitu. Tapi karena saya belajar dan juga anak-anak mengalami ritme sendiri di sekolah, bahwa ada ritme yang kita jamnya jam-jam makan, jamnya jam-jam exhale untuk bermain, habis itu istirahat, jadi lebih teratur lagi gitu. Dan juga dari fisiknya saya merasa anak-anak lebih jarang sakit ya. Jadi kalaupun mungkin lingkungan sekitarnya ada yang terpapar atau enggak ada beberapa anak yang sakit gitu ya, yang mereka main bareng sering, mereka agak nggak tertular dengan lebih mudah gitu. Jadi lebih resistensi tubuhnya lebih kuat lagi gitu, karena mungkin diimbangi sama ritme yang sesuai itu sih, jam tidur cukup, makannya juga sama jam-jamnya, dan juga istirahat gitu. Jadi lebih holistik sih anak-anak saya melihatnya kesehatannya. The biggest change I've seen in my child after she joined Madu
is that she developed quickly. Her motor skills, her balance, and her overall health just got much better. A strong life force. And yeah, I could see that she really got the opportunity to move, to be healthy at school also. So that really helped her becoming more strong and healthy in her body. Oke, kalau perubahan di kualitas tidur yang utama sih saya amati itu selain saya sebutin mereka ada jadwal yang cukup sama ya, mengantuknya di waktu-waktu yang sama saat malam. Itu juga kayak karena pengaruh screen time ya, karena anak-anak tuh nggak dikasih screen, nggak dikasih gadget di saat hari sekolah, dan limited time juga di saat weekend gitu. Jadi itu membuat mereka lebih aktif, mereka melakukan hal-hal yang lebih aktif di tubuh atau enggak secara pikiran juga, karena anak saya ada dua, yang satu udah lebih besar, jadi dia mungkin lebih suka hal-hal yang kreatif ya, gambar atau enggak menulis seperti itu, dan jam-jam kosongnya diisi dengan hal-hal seperti ini. Jadi kualitas tidurnya tuh lebih nyenyak, bangun tidur juga nggak capek ya, nggak exhausted karena nggak terpapar sama screen. Pengelolaan emosi juga saya melihatnya, of course kalau di heat of the moment mereka masih nggak langsung mengatur emosinya, jadi saya biarkan kalau misalkan mau marah, mau nangis, saya biarkan kasih waktu dulu. Cuman setelah itu mereka bisa merasa dan mengungkapkan lebih baik gitu. Jadi mereka cerita atau enggak mengungkapkan dengan satu kata gitu. Aku tadi nggak suka ini karena ini yang aku rasakan gitu. Jadinya mereka bisa menjuduli, bisa menamai emosi mereka sih. Itu penting banget buat anak-anak. Yes, there has definitely been a positive change. I can see that she's sleeping very well after a day at school. Also her appetite is good and she's eating well and eating all kind of things. And I can also see that she's really able to handle her emotions. She understands the emotions in her body, but she's also able to express what's happening. So that's really helpful. And yeah, she has become much more independent after joining school. A lot of skills that she learned to take care of herself, but also of her environment. And she takes responsibility for her own stuff, and she likes to help in the house. So that's a really good change I could see in her independence. Oke. Kebiasaan baru yang diterapin di keluarga kami, sebenarnya kebiasaan yang udah dari dulu mungkin secara tidak sadar kita lakukan, cuman karena kita sadar pentingnya ritme itu reinforce lagi, yaitu dengan jam makan yang bersamaan gitu ya. Jadi sebisa mungkin, walaupun kadang-kadang kami juga nggak makan gitu, misalkan sebagai orang tua kadang-kadang makannya agak belakangan, tapi kita temenin di jam yang sama. Di situ ada waktu juga saat makan kita ngobrol, jadi nggak pegang gadget atau nggak nonton TV. Dan juga saat sebelum tidur tuh jadi kayak ada waktu untuk kayak baca buku sama anak-anak, bacain buku anak-anak, atau enggak sih yang lebih besarnya lagi saya cerita sendiri mengenai apa yang kita ciptakan sendiri, terus di anak-anak juga nyambungin dengan cerita mereka sendiri, atau tentang apa yang dilakukan dalam hari itu gitu. Apa sih yang kamu lakukan hari ini, tanpa ada lagi gadget juga kita taruh dulu, jadi kita kasih fokus khusus untuk anak-anak. Yeah, we have a much more healthy rhythm, I would say, at home. Sleeping rhythm and routines in our house. Also, we like to make things with our hands much more. So we do creative things together, painting, coloring, handcrafts, the things that she learns at school, and we do that now together at home. Also, we made a nature table at home, just like what they have in the class, to celebrate festivals, but also the change in seasons. And we also are more
we stopped watching screens or TV in weekdays, and also only very limited in the weekends. Which, those are the things that we really changed after knowing the Waldorf education and joining Madu. Oke. Sekolah Waldorf membuka mata sih untuk memahami kebutuhan anak-anak secara utuh. Jadi nggak sendiri-sendiri gitu ya. Yang tadi kita udah sebutin mungkin secara fisik, emosi, secara jiwa itu bahwa semuanya itu utuh gitu, berhubungan satu sama lain. Dan juga saya belajar banyak dari guru-guru juga. Kalau mereka juga di report day, mereka juga selain ngasih tahu anak-anak progres dalam pelajaran, tapi juga cerita tentang interaksi sama teman-teman yang lain, secara sosial mereka bagaimana, makannya bagaimana, terus waktu-waktu yang dipakai itu mereka kegiatannya suka apa aja. Jadi melihat anak itu secara utuh sih, dan guru-guru tuh benar-benar memperhatikan juga mereka bagaimana sih berinteraksi dengan anak-anak lain gitu. Itu penting banget sih menurut saya. Yeah, before I used to do a lot of things in raising my child more intuitively, and what really helped me after learning about Waldorf and joining Madu is that I now more understand also the holistic approach, the thinking, feeling, willing. So not only doing it through my intuition, but also understanding what she needs and how the healthy development of a child is or should be, and I can support that, which I'm very grateful for.